Bapak Wakil Rektor 2, Profesor Dr. Bakhtiar Saiful Bahri, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Bambang Sigit Widodo, MPD, Bapak Wakil Rektor 4, Profesor Dr. Dwi Cahyo Kartiko, MKes, yang kami hormati Bapak Kepala LPPM dan juga Sekretaris LPPM, Profesor Dr. Muhammad Turhaniani dan juga Dr. Oce Wiryawan. Yang kami hormati Ibu Ketua Pusat Penelitian, Profesor Dr. Sari Edi Cahyaningrum, MSI. Yang kami hormati Dekan Selingkung UNESA, para direktur, ketua lembaga, Bapak Ibu Guru Besar, serta Bapak Ibu dosen dan semua peserta kegiatan ini. Dan yang terutama, yang sangat kami hormati, narasumber kita, Bapak Yogi Herdani, MSI, selaku narasumber kegiatan sosialisasi program Bestari Saintek. Selamat siang, Bapak. Kami sangat berterima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk memberikan sosialisasi kegiatan ini. Jadi Bapak Yogi ini merupakan PMO dari program kolaborasi LPDP, program Berdikari Bestari. Pertama-tama, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan bisa mengikuti kegiatan sosialisasi program Bestari Saintek yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, khususnya oleh Pusat Riset LPPM UNESA. Kegiatan sosialisasi program Bestari Saintek merupakan salah satu dukungan nyata terhadap penguatan ekosistem riset nasional. Melalui pendanaan Bestari Saintek diharapkan bisa menjadi penggerak kolaborasi dan juga inovasi di berbagai bidang sains dan teknologi, menjadi bagian dari payung besar sinergi kreasi masyarakat dan akademisi yang dapat melakukan kolaborasi multi pihak berbasis masalah nyata dan memberikan dampak ekonomi yang terukur. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun rangkaian acara hari ini adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Mars UNESA, yang ketiga adalah doa, kemudian sambutan dan arahan dari Bapak Wakil Rektor 3 sekaligus membuka acara, dan dilanjutkan oleh acara inti yaitu sosialisasi program Bestari Saintek yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Herdani MSI, kemudian tanya jawab, dan di mana sosialisasi ini akan didampingi oleh moderator Profesor Dr. Sari Edi Cahyaningrum, kemudian dilanjutkan tanya jawab dan juga penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Indonesia.
Surabaya State University plays an active role in educating the nation. Responsible, dignified, cultured, sincere, devoted, carry out triumphal, achieve, innovative work, sports, science and art, inclusive, adaptive, collaborative for the glory of the country. I embrace your love, brave and afraid. Guard the extraordinary unity. Strengthen your soul to think in front of you. Flee your love, brave, honest and strong. Guard the unity and determine your soul, saint. Terima kasih. Kami lanjutkan, agar acara ini mendapat keberkahan, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami minta kesediaan untuk Bapak Dr. Mufarihul Hasin untuk memimpin doa. Monggo, Pak Farid. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang kita lakukan siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabil awalina wal akhirina wa sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, pada hari yang penuh semangat ini kami berkumpul untuk menapaki jalan ilmu dan inovasi. Anugerahkanlah kepada kami pikiran yang jernih, hati yang ikhlas, dan langkah yang teguh dalam mengembangkan sains dan teknologi untuk kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Ya Allah, jadikanlah acara ini bukan sekedar pertemuan, tapi awal dari kolaborasi yang melahirkan ide-ide gemilang dan menumbuhkan budaya riset yang berakar pada nilai-nilai luhur. Berkailah program Bestari Scientex ini agar menjadi ladang amal dan sumber manfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid. Untuk selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Bapak Rektor yang diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 3 UNESA dan sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Dr. Bambang Sigit Widodo MPD kami persilakan. Baik, terima kasih membawa acara. Suara saya terdengar? Terdengar. Aman, Pak Wer. Aman ya? Berarti wifi-nya habis dibayar nih kalau begitu. Aman, Mas Warek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para peserta sosialisasi yang tadi sudah disebutkan lengkap sama Mbak MC. Jadi saya tidak sebutkan lagi nggih satu persatu. Terutama kalau dalam hal ini untuk narasumber kita ini Mas Yogi dari Kemendikti-Saintek. Terima kasih Mas atas kesediaannya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Salah satunya pasti yang akan kita syukuri selain iman adalah kesehatan. Sehingga hari ini hari yang menurut saya sangat penting karena memang kita akan mendapatkan informasi yang sebelumnya mungkin kita belum pernah tahu. Jadi sekedar saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, sebenarnya informasi yang terkait dengan program hari ini
itu karena di kemarin hari Sabtu kami ketika berkegiatan, kegiatannya Visipol ya, di Asosiasi Hispisi, kebetulan mengundang Pak Dirjen Saintek sebagai narasumber. Kemudian Pak Dirjen Saintek bercerita tentang program Bestari Saintek. Kita juga bertanya apa ya program itu. Kebetulan di samping saya itu Pak Dir LPPM, saya tanya juga, ternyata sama, artinya kita belum pernah mendengar. Bahkan ketika dikonfirmasi ke teman-teman perguruan tinggi lain pun sama. Nah, padahal kalau kemudian kita melihat, ternyata program ini sangat luar biasa menurut saya. Memang tidak bisa dinyatakan sebagai program riset seperti yang disampaikan sama Pak Dirjen Saintek. Kalau riset itu ada di Risbang, di Dirjen Risbang, yang sementara memang kita kalau unggah proposal itu kan melalui Bima itu adalah dikelola pendanaannya oleh Dirjen Risbang, Riset dan Pengembangan. Nah ini ternyata hal yang beda yang dikelola oleh Dirjen Saintek. Jadi disampaikan secara singkat bahwa sebenarnya perguruan tinggi itu memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Sehingga ketika permasalahan yang ada di masyarakat itu dipecahkan, setidaknya ada kolaborasi yang multi pihak, ada perguruan tinggi, ada dunia industri, ada pemerintah daerah, ada masyarakat. Sehingga kalau kita bicara perguruan tinggi itu berperan sebagai sumber inspirasi, penyumbang ide, gagasan sebagai ilmuwan, maka pasarnya ada di industri, kemudian kebijakannya ada di pemerintah daerah, bermitra dengan masyarakat, maka sekiranya persoalan bisa selesai. Nah, kalau kita melihat dari roh terkait dengan riset sebenarnya juga sama, bahwa riset itu kan ketika bicara berdampak itu adalah untuk perubahan kemanusiaan dan peradaban. Artinya ketika kita bicara tentang riset yang nyata adalah riset yang bisa berdampak kepada masyarakat. Kita memang outputnya adalah publikasi, tapi outcome kita kan sama ya. Sebenarnya sejauh mana ketika produk riset kita juga bisa berdampak di masyarakat. Nah, ternyata program ini juga sangat relate terkait dengan hal itu. Yang nanti akan dijelaskan tentu secara detail sama Mas Yogi terkait dengan apa sih yang ada di dalam program ini dan kira-kira kolaborasi seperti apa yang diharapkan dan kira-kira luaran atau ukurannya apa? Kalau sementara ini kan kita di Dirjen Risbang itu kan luarannya adalah Scopus ya, yang Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu lah. Kalau ini adalah katakanlah kalau dampak ekonomi yang terukur tuh yang seperti apa? Kira-kira kemudian sifat kolaborasinya apakah memang kita joint funding atau memang murni dari kementerian sehingga kita sebagai pelaksana program nanti eh, jelas arahnya. Oh, permasalahan itu ternyata memang evidence base-nya ada di masyarakat. Jadi ketika di masyarakat itu ada permasalahan, kemudian perguruan tinggi itu melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menjalin kolaborasi dengan mitra, kemudian merancang program, sampai kemudian masalah itu bisa terselesaikan. Sekiranya itu yang menjadi dasar di dalam kegiatan yang akan disampaikan hari ini. Sepertinya seperti itu gambaran secara umumnya yang kemarin disampaikan. Sehingga kalau menurut saya, ya kalau ini hal yang sangat penting sekali, ya kita ingin ikut terlibat deh UNESA menjadi bagian untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Siapa tahu di antara kita juga sudah ada teman-teman yang memang selama ini telah bermitra secara multi pihak dengan berbagai kalangan, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, dunia industri, yang memang sebenarnya permasalahan itu munculnya memang dari masyarakat. Apakah pengelolaan sampah, apakah terkait dengan kemiskinan, apakah terkait dengan kesehatan, ataukah pendidikan, ataukah segala macamnya. Jadi ini yang sekiranya bisa kita kemudian nanti lakukan. Nah, harapannya memang dengan program ini kita bisa semakin menguatkan jejaring kita. Jadi perguruan tinggi memang sudah benar-benar bisa terlibat langsung di dalam upaya-upaya membantu pemerintah dalam rangka menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat.
Saya rasa ini yang kemudian menjadi dasar sehingga kemarin secara mendadak mungkin mohon maaf ini Mas Yogi karena pada akhirnya kata Pak Dirjen ya sudah hubungi ini saja PMO-nya nanti Mas Yogi untuk kemudian bisa menyampaikan sosialisasi kepada kita semua dan alhamdulillah hari ini beliau juga telah meluangkan waktunya dan mohon kepada Bapak Ibu sekalian kita bisa nanti mungkin menanyakan secara lebih luas lah ya kira-kira terkait dengan program ini secara real seperti apa karena waktunya mungkin sudah agak mepet tetapi mungkin di waktu yang dekat ini mungkin belum menjadi proposal yang utuh sepertinya kemarin disampaikan tapi hanya mungkin baseline yang sekiranya akan kita unggah kalau tidak salah mungkin cuma 3 lembar kalau nggak salah yang disampaikan kemarin. Kalau 3 lembar mungkin Bapak Ibu tidak terlalu ini ya menyusahkan eh, apa untuk ikut di dalam program ini. Saya rasa ini dari saya dan sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari Sivitas Akademika UNESA. Mudah-mudahan kita bisa ikut berkontribusi di dalam program ini dan khususnya bisa menjadi bagian di dalam upaya menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin kita bersama, kegiatan sosialisasi terkait dengan program Bestari Saintek saya nyatakan dibuka dan bisa dimulai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Atika. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Yogi Hardani MSI yang akan dipandu oleh Ketua Pusat Riset LPPM UNESA yaitu Profesor Dr. Sari Edi Cahyani Ngurum MSI. Monggo, Prof. Sari. Matur nuwun Prof. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar nggih? Terdengar, Prof. Nggih. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Ketua MPA dan anggota, kemudian Ketua SAUD dan anggota, Bapak Pimpinan Selingkuh UNESA, kemudian Bapak Kepala LPPM dan Sekretaris LPPM, Ibu Sekretaris Pusat Riset, Bapak Ibu peserta sosialisasi Bestari, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan kali ini. Dan yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak narasumber hari ini, Bapak Yogi Herdani, MSI dari Kemdikti Saintek. Mohon izin Bapak Ibu saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yogi. Waalaikumsalam, Prof. Sari. Terdengar Nggih, suara matur saya? nuwun. Ya, Iya, terdengar sangat jelas, Bapak. Mohon izin. Terima kasih, Pak, kehadirannya. Mohon izin, di sini juga ada Bu Ira, nggih, Pak. Iya betul, PIC kami Bu Ira dan Pak Fajar. Oh ya, selamat datang juga Bu Ira dan Pak Fajar pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, sebelum Pak Yogi menyampaikan materinya, mohon izin saya menyampaikan sedikit tentang beliau. Jadi Pak Yogi ini merupakan koordinator kelompok kerja kemitraan, Direktorat Kemitraan dan Penyelaras Dunia Usaha dan Dunia Industri di Kementerian Ristek Dikti. Selain itu beliau juga merupakan Ketua PMO Program Penguatan Ekosistem Kemitraan atau PMO Bestari. Bapak Ibu, program ini memang masih baru ya Pak ya. Mungkin baru tahun kedua, ya, tahun kedua dan ya jadi bagi kita memang seperti sampaikan Pak WR3 tadi masih kita sangat minim informasi dan nantinya melalui Pak Yogi kita akan harapannya mendapatkan informasi yang lebih dan detail sehingga risetnya tidak hanya sebatas di laboratorium dan menjadi menara gading ya Pak, tapi memang memberikan dampak bagi masyarakat sekitar kita. Untuk menyingkat waktu, monggo Pak Yogi mungkin bisa menyampaikan apa materinya, kemudian nanti terakhir kita sambung dengan tanya jawab. Monggo Pak untuk penjelasan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Wakil Rektor 3, Prof. Sigit tadi sudah memberikan pengantar dan arahan yang sangat luar biasa. Bapak Ketua FPPM, Prof. Turhan Yani, terima kasih sudah menghubungi dan memberikan saya kesempatan untuk mensosialisasikan program Bestari Saintek, dan Prof. Sari Edi. Terima kasih Bu sudah mengantarkan ke acara diskusi, serta Bapak Ibu pimpinan UNESA dan Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Saya mohon maaf ini baru bisa siang, mungkin ini waktu jam ngantuk-ngantuknya Bapak Ibu, dan nanti kita akan perbanyak diskusi saja. Tapi saya ingin memulai dari yang disampaikan Prof. Sari Edi. Saya sebenarnya yang disampaikan koordinator kemitraan itu saya ketika ada di Dijen Pendidikan Vokasi tahun kemarin. Jadi saya singkat saja, nanti karir saya itu saya mulai dari Dikti dari 2009 sampai 2019. Jadi 2009-2019 salah satu program yang saya ampu adalah program SCKD, program diaspora. Dulu kami mengundang diaspora dari luar negeri untuk hadir ke Indonesia. Kemudian mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Academic Leaders. Dulu kami menjadi bagian di situ, dan World Class Professor yang mungkin sekarang masih bisa berjalan programnya. Setelah 2019 kami pindah ke Dijen Pendidikan Vokasi untuk mengurusi kemitraan antara Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi dengan mitra usaha, dunia usaha dan dunia industri. Jadi memang nanti akan terasa sekali tacit knowledge kami gitu ya tentang kemitraan itu seperti apa, pola pendekatan riset kami atau implementasi dari program kami seperti apa, sangat terasa terapannya. Jadi saya akan memberikan konteks dulu dari situ supaya Bapak Ibu lebih memahami program Bestari itu harapannya seperti apa. Saya izin mulai Bapak Ibu. Next, ini kita mulai saja. Bisa dimulai, Fajar? Ya, jadi Bapak Ibu, saya akan menjelaskan dari posisi kami dalam sebuah organisasi dan peran kami itu seperti apa. Bapak Ibu tentunya tahu pendidikan tinggi di Dikti itu core kami, jadi yang mengurusi kompetensi, karir Bapak Ibu semua, kualifikasi segala macam itu ada di pendidikan tinggi. Kemudian ada lingkaran berikutnya yaitu riset pengembangan di teman-teman di Jerisbank, ada BIMA segala macam yang akan memfasilitasi Bapak Ibu juga meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam melakukan riset. Itu ada di situ. Sedangkan kami ini adalah di lingkaran yang paling luar, sains dan teknologi. Kami berharap kalau misalkan kita tahu yang namanya teori knowledge spillover gitu ya, dan bagaimana pengetahuan-pengetahuan dari perguruan tinggi dapat mengalir kepada masyarakat, kepada penggunanya dan termanfaatkan, itu tugas kami. Jadi konsentrasi kami terbesar adalah bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu tidak seperti air tergenang, tapi terus mengalir ke lahan-lahan yang kering, ke lahan-lahan masyarakat. Jadi itu yang sebenarnya menjadi fungsi kami. Jadi segala macam program sains dan teknologi pasti memiliki muara kebermanfaatan di masyarakat. Oleh karenanya, mungkin dalam waktu dekat kami akan mengukur keberdampakan dari setiap riset dan aktivitas yang menjadi output dari perguruan tinggi, akan kami ukur keberdampakannya kepada masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri. Seperti itu Bapak Ibu, ini gambarannya. Next. Suara saya cukup jelas ya Bu Sari, Prof. Sari? Jelas Ya. sekali Bapak. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya theory of change-nya, apa yang sedang kami susun sebagai logik sebuah organisasi. Tentunya ini kami susun dengan pengetahuan yang tumbuh terus gitu ya, jadi mungkin bisa berubah. Tapi tujuan dari ujung long term outcome-nya adalah tumbuhnya ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi saintek, terciptanya masyarakat yang berbasis pada ilmu pengetahuan atau dalam kurung citizen science, terciptanya ekosistem saintek yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi kami ingin menuju masyarakat Indonesia yang berbasis ilmu pengetahuan dan rasional. Jadi itu tujuan besar kami. Di belakangnya tentunya ada tahapannya. Di medium term outcomes itu kami ingin membuminya saintek pada kehidupan masyarakat sehari-hari, meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat dan komunitas, terbangunnya masyarakat yang rasional. Ini di mid term outcomes-nya, short term-nya kami ingin saintek menjadi agenda publik, perguruan tinggi menjadi katalisator untuk membumikan saintek di masyarakat dan meningkatnya nilai tambah potensi lokal. Jadi ini yang sebenarnya menjadi tujuan utama kami, dan semoga ini bisa menjadi kata kunci atau kalimat kunci Bapak Ibu untuk memahami program-program kami.
Jadi kami itu selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan sains dan teknologi. Kami juga ingin masyarakat itu sesegera mungkin memiliki scientific temper. Jadi nanti bisa Bapak Ibu tentu lebih paham daripada saya tentang scientific temper. Jadi kita ingin masyarakat kita kritis, masyarakat kita rasional, bertindak berdasarkan bukti dan data, memilih berdasarkan pengetahuan yang cukup, dan juga rasional. Seperti itu. Jadi ini yang menjadi tujuan utamanya. Next. Bapak Ibu ini Science Communication Model and Pace, ini salah satu dasar kami ya. Kami mulai dengan dua pendekatan. Pertama dialog model dan participant model ya. Kami punya program tentang scientific literacy. Kami juga membangun program di public understanding of science, dan terakhir adalah public engagement with science and technology. Ketiga model ini kemudian kami kembangkan dalam program-program kami. Ini ruang lingkup kerja kami, ada yang sifatnya adalah meningkatkan literasi sains. Literasi sains itu kami definisi menjadi dua pendekatan. Pertama sebagai bagian dari sebuah pembelajaran atau kurikulum, bagaimana masyarakat menyukai fisika dan lain-lain, tapi di sisi lain adalah menjadi sebuah kompetensi warga negara yang bertindak, memandang, dan berperilaku dengan atas dasar sains, seperti itu. Kemudian ada public understanding of science, ini juga sifatnya lebih explaining dari scientist ke public gitu ya, untuk sama-sama scientist menjelaskan tentang sains kepada publik. Yang kemudian kita juga ada public engagement with science and teknologi, yang dua ini terus kami tingkatkan peningkatan partisipasinya. Jadi kami tidak menganggap publik sebagai entitas yang pasif, tapi pasif terhadap ilmu pengetahuan, penerima pengetahuan saja, tapi juga memiliki pengetahuan. Jadi di program kami itu ada etnoscience, etoteknologi, ada program berdikari, ada program bestari, dan lain-lain yang kemudian akan kami tawarkan pada tahun ini. Seperti itu. Lanjut. Ini Bapak Ibu program-program kami. Kami punya platform besar namanya Semesta, Sinergi Kreasi Masyarakat dan Akademisi untuk Sains Teknologi Nusantara. Ini platform kami. Jadi di Semesta itu, di payung Semesta itu kita punya beberapa program yang didanai dari APBN dan dana abadi penelitian di LPDP. Semangatnya adalah kolaborasi, ko-kreasi, pelestarian, diplomasi, integrasi, dan dampak. Ini kurang satu kata namanya koproduksi. Nanti akan kami masukkan. Di sains literasi kami punya program Sentra Saintek, Bu Sari dan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini sudah berjalan programnya. Mungkin teman-teman Unesha juga baru mendengar. Di Sentra Saintek ini sifatnya adalah kita melakukan sains literasi kepada masyarakat. Tahun ini kalau tidak salah ada 14 perguruan tinggi yang sudah melaksanakan. Tentunya ini masih iterasi awal, kami masih mempelajari. Tahun depan rencananya kami akan sedikit menggeser pola Insaintek ini menjadi rintisan untuk membangun pusat studi Science, Technology, and Society. Jadi kita ingin membangun pusat-pusat STS gitu ya di perguruan tinggi. Dan apalagi teman-teman di UNESA sangat memiliki peran sebenarnya di program ini. Kalau kita lihat bukunya Neil Postman tentang teknopoli gitu ya, itu kan sangat menjelaskan bagaimana teknologi itu bisa mempengaruhi masyarakat termasuk di bidang pendidikannya. Jadi kami berharap teman-teman UNESA, Bapak Ibu pimpinan sudah mulai nih ancang-ancang untuk membangun sebuah pusat studi Science, Technology, and Society. Jadi seperti itu. Saya baru lihat itu di kultur STS itu ternyata catatan teknopoli khususnya di bidang pendidikan dari Neil Postman itu sangat menjadi dasar dan basic untuk bisa menjadi ruang diskusi di program STS di Masjab STS. Kemudian kami punya public understanding, jadi bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat tentang apa saja hasil saintifik yang sudah dihasilkan. Ini sifatnya sebenarnya seperti science communication. Jadi di kita itu masih jarang, tapi ada sinyal yang terus tumbuh, mungkin dari yang setelah COVID itu banyak sekali, saya menyebut kalimatnya seperti apa ya, kalau saya menggunakan kata intelektual organik gitu ya, yang terus menyala untuk memasarkan sains, menyampaikan sains kepada masyarakat. Nah, ini kita mengajak satuan pendidikan tinggi gitu ya, dan insan di perguruan tinggi untuk menjadi science communicator. Jadi supaya mengimbangi narasi-narasi sains yang sifatnya itu
tidak dasarkan kepakaran, hanya berdasarkan logika aja kepada masyarakat. Jadi kita mengajak humas yang dari awal nih, kami iterasi di awal ini humas perguruan tinggi untuk bisa memproduksi memproduksi suatu karya jurnalistik atau karya komunikasi yang tadinya sifatnya yang berasal dari penelitian-penelitian yang berasal dari kampus, seperti itu. Jadi ada 2 panen raya berdikari. Program panen raya berdikari kami khususkan kepada program berdikari, tahun ini sudah berjalan dan memang lebih fokus kepada politeknik dan sekolah vokasi. Yang satu namanya Resona Saintek, ini kampanye Saintek melalui Science Communication. Ini pemain utamanya adalah humas. Kemudian ini yang abu-abu didanainya dari dana APBN ya Bapak Ibu. Terus yang public engagement, kami punya program namanya pengembangan Saintek bersama masyarakat, Tera Saintek. Tera Saintek ini secara singkat adalah program citizen science, di mana kita melibatkan publik untuk aktif dalam aktivitas akademik yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana, misalkan ada, kemarin saya ke UB, Pak Lukman, Ketua DRPM-nya menceritakan di sana tuh ada komunitas pengamat burung gitu, melihat perilaku burung. Burungnya didata, jenis burungnya apa, dia terbang di ketinggian berapa, segala macam, itu juga bisa dilakukan di sini. Jadi segala aktivitas akademik yang perlu melibatkan publik itu akan kami danai dari dana APBN. Anggarannya sebesar 150 juta kalau tidak salah. Dan ini akan terus ada di tahun depan, dan kami sedang memasukkan program ini menjadi bagian dari program yang kami kolaborasikan dengan teman-teman di LPDP. Seperti itu. Jadi kata kuncinya Tera Saintek itu adalah citizen science. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini program ini insya Allah akan terus ada di tahun 2026 dan kami mencoba untuk melakukan pembukaan dari awal tahun. Nah, kemudian ini yang warna biru dan warna kuning adalah program yang didanai oleh LPDP. Yang pertama adalah katalisator kemitraan berdikari. Jadi program ini memang program yang sifatnya ingin membangun spatial innovation system di satu daerah. Jadi ini program yang sebenarnya program yang berseris. Jadi kami waktu di Mitra Studi, waktu itu di Dirjen Pendidikan Vokasi, kalau UNESA ada sekolah vokasinya, Bu? Ada. Ada. Oh, ya. Kami ada fakultas vokasi. Oh, baik. Jadi kami mengundang seluruh insan pendidikan vokasi di satu daerah untuk mengakses program-program kami. Saat itu kami masih di Dirjen Pendidikan Vokasi. Kami sudah mendapatkan kepercayaan dari teman-teman LPDP. Dari tahun 2021 kami meluncurkan program riset terapan pendidikan vokasi untuk dosen-dosen vokasi. Sifatnya adalah demand driven, jadi kami bisa mundur sebentar. Ini riset keilmuan terapan di tahun 2021-2022, fokus riset berbasis demand driven untuk solusi masalah studi dan komunitas, anggarannya 25,5 miliar. Alhamdulillah program berjalan dengan baik dan diapresiasi oleh LPDP. Beberapa karya kami dipamerkan di Hanover, di Dubai, di Osaka, yang kemudian menjadi salah satu hal yang kemudian LPDP terus memberikan pendanaan kepada kami. Program kedua adalah ekosistem kemitraan. Jadi kami melihat bahwa regional itu memiliki potensi daerah, dan perguruan tinggi itu harus punya kepekaan lokal yang tinggi untuk membaca potensi tersebut sehingga bisa memberikan inovasi dan nilai tambah terhadap pendapatan dan kesejahteraan di daerah tersebut. Jadi kami melakukan fokus kepada pemetaan komprehensif potensi daerah dan kebutuhan inovasi secara partisipatoris dengan unsur pentahelik daerah. Waktu itu dilaksanakan kalau di Jawa Timur oleh teman-teman dari PENS, ada Akademi Komunitas Akablitar, Pacitan, Polinema, UB, saya kalau nggak salah PPNS saya lupa, ada 14 kalau tidak salah di situ, untuk sama-sama memetakan kira-kira peta inovasi Jawa Timur seperti apa. Ketika semua peta inovasi sudah keluar, kebutuhan tenaga kerja sudah keluar, apa yang menjadi drivers utama untuk mengembangkan dan memajukan Jawa Timur sudah ada, atau beberapa wilayah yang sebenarnya 27 provinsi. Kemudian diusulkanlah kepada kami riset-risetnya yang dibutuhkan seperti apa. Kemudian lahirlah program Berdikari 1 ini. Nah, ini program Berdikari, program yang kami danai, anggarannya 40 miliar,
rata-rata penerimanya sebesar 350. Hasilnya apa? Hasilnya adalah prototipe, hasilnya adalah produk-produk yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang menjadi daerah sasaran seperti itu di wilayah-wilayah. Saya ambil contoh misalkan PENS itu membangun di Ponorogo di Desa Pundak, membangun teknologi-teknologi tepat guna di sana dari mulai pengolahan kotoran sapi karena di sana adalah ekonominya adalah peternakan sapi perah, kemudian membangun smart farming di sana juga ngebangun termasuk kendaraan listrik dan lain-lain. Itu yang dilakukan di program Berdikari. Nah, tahun ini karena kami sudah kembali ke Direktorat Jenderal Saintek, Kementerian Dikti Saintek, maka kami punya program namanya Ekosistem Hidup atau Living Lab yang Bapak Ibu kenal dengan Bestari. Program ini 57,5 miliar, sasarannya tidak hanya vokasi, tapi perguruan tinggi seluruh Indonesia. Seperti itu. Yang ini. Tuh, Ibu. Nah, fokusnya metodologi inovasi untuk menangkap kompleksitas masalah dan menciptakan solusi masa depan yang diuji pada kondisi sekarang dengan dengan pengguna langsung dan telah dilakukan sosialisasi. Ini sudah dilakukan sosialisasinya, tapi memang masih belum banyak yang mengetahui. Jangankan program Ditjen kami aja masih banyak orang yang belum memahami fungsi dan tugasnya seperti apa. Dan nanti mungkin di tahun 2006 kita akan melaunching program Berdikari tahap 2 seperti itu. Jadi kita akan konsen di program Bestari Ekosistem Hidup dan program Berdikari yang di tahap 2 yang akan di-launching pada awal tahun depan. Next. Jadi itu Bapak Ibu sedikit konteks tentang semangat dari organisasi kami. Sekarang kami akan memaparkan kepada Bapak Ibu tentang program Bestari Saintek, Laboratorium Hidup, Menyemai Tradisi, Memanen Inovasi. Next. Berikutnya, Jar. Kenapa Laboratorium Hidup? Tentunya kami memiliki alasan kenapa kami memilih model Laboratorium Hidup. Pertama, kami memandang dan dari pengalaman kami, hasil riset inovasi masih kurang optimal diterjemahkan dalam aplikasi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat disebabkan terfokus pada capaian akademis dan administratif. Yang kedua, adopsi teknologi oleh UMKM dan masyarakat secara umum masih rendah, mengindikasikan kesenjangan dalam pemanfaatan sains dan teknologi. Kami masih melihat dikarenakan banyak aktivitas riset yang bermuara kepada publikasi dan kita tidak menemukan channel apa yang bisa membuat itu kemudian diadopsi sama teknologi oleh masyarakat sehingga pemanfaatan pengetahuan itu masih jarang Bapak Ibu seperti itu. Jadi kami mencoba berharap dengan Laboratorium Hidup ini akan ada tatap muka dengan masyarakat langsung, ada komunikasi dengan masyarakat langsung sehingga mengalirlah teaching knowledge atau pengetahuan dari pemilik pengetahuan, dari produksi pengetahuan kepada masyarakatnya seperti itu. Jadi kami berharap dengan aktivitas tatap muka itu akan mengalir pengetahuan dari Bapak Ibu semuanya. Terus mekanisme umpan balik dan iterasi dalam pengembangan solusi inovatif belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses implementasi. Dari pengalaman kami, kadang-kadang kalau diminta prototipe itu masih bersih, rapih gitu. Nggak nampak bahwa prototipe itu sudah dilakukan iterasi. Kami berharap setiap prototipe itu terlihat compang-campingnya sebenarnya. Membuktikan bahwa prototipe-prototipe yang dihasilkan itu sebenarnya sudah teruji di masyarakat. Seperti itu. Jadi kami masih lihat kalau dari pengalaman tentunya ini sangat personal ya. Kalau pengalaman kami mengelola dana aktivitas riset, kami melihat kalau hasilnya prototipenya rapi, bersih sekali. Itu nggak ngeliatin ada faktor koreksi kan di situ, ada faktor iterasi dari para penggunanya. Jadi itu yang menjadi konsen kami. Keempat, kami merasa kita dalam momentum yang baik karena kepercayaan publik terhadap ilmuwan di Indonesia tergolong tinggi menurut studi Nature Human Behavior April 2025 yaitu 3,84 dari 5 dan berada di atas rata global yang hanya 3,62. Namun sekali lagi tingkat kepercayaan tersebut belum sejalan dengan keterlibatan warga dalam diskursus sains. Jadi warga menerima ilmuwan itu, percaya ilmuwan itu sebagai orang pintar, sebagai sosok, tapi belum pernah mereka berdiskusi sains secara lebih mendalam. Kemudian kolaborasi lintas sektor antar ilmuwan masyarakat, pemerintah dan industri masih terbatas sehingga menghambat pemanfaatan sains teknologi. Tugas kami, keinginan kami melalui program Laboratorium Hidup, interaksi antara
aktor di daerah atau aktor-aktor yang terlibat dalam ekosistem inovasi itu menjadi sangat tinggi. Seperti itu. Next. Ini elemen-elemen umumnya yang ada di Living Lab, Bapak Ibu. Pertama, real life setting, dan ini harus dalam suatu lingkungan asli, lingkungan nyata. Tidak di lab saja, tapi juga di bawah pengetahuan-pengetahuan, di bawah hasil-hasil lab itu, dan diuji cobakan di real life setting. Kemudian juga ada partisipasi dari penerima manfaat langsung. Ini juga multi stakeholder partisipan, tidak hanya berdua antara kita dengan kelompok masyarakat atau kita dengan industri, tapi juga melibatkan banyak aktor di sana, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah desa, bahkan Karang Taruna juga kami percaya bisa digunakan untuk bisa meningkatkan hasil inovasi dan kesejahteraan pada masyarakat, UMKM, koperasi, dan ya yang jelas menjadi mitra yang diajukan. Terciptanya ko-kreasi, jadi pendefinisian dari sebuah masalah itu tidak hanya menjadi tidak hanya perspektif dari peneliti, tapi perspektif yang dipahami bersama oleh para stakeholder yang terlibat dalam proyek ini, seperti itu. Dan tentunya program ini tidak bisa, setiap masalah yang kompleks itu tidak bisa diselesaikan dari satu perspektif aja, tapi juga butuh beragam perspektif dari beragam latar belakang pendidikan. Jadi ini metodologinya juga sangat ragam dalam menjalankan program Living Lab ini. Ada 3 komponen utama dalam laboratorium hidup. Pertama, eksplorasi, itu ada ko-kreasi, kemudian eksperimen, dan evaluasi. Kalau kita baca 3 tahapan ini adalah iterasi yang terus-menerus. Jadi yang akan kita lakukan bersama dalam program laboratorium hidup ini adalah iterasi yang terus-menerus yang dilakukan oleh tim peneliti bersama dengan mitranya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, nanti di belakang akan kami tampilkan. Semoga saya tidak terlalu cepat. Nanti kita bisa mendalami dengan tanya jawab. Next. Ini gambaran umumnya, Bapak Ibu. Program ekosistem hidup atau Living Lab ini berbasis disebut Bestari Saintek, merupakan pemanfaatan sains dan teknologi berbasis potensi daerah yang menghimpun komoditas, talenta, dan jaring lokal untuk mengukur solusi yang tepat guna dan terukur. Siklus kerjanya mencakup penjaringan kebutuhan, atau ini disebutnya ko-kreasi bagi kami, terus mencakup penjaringan kebutuhan pemangku kepentingan atau ko-kreasi, perancangan bersama, pengujian di lingkungan nyata, penyempurnaan berbasis umpan balik, hingga adopsi. Seperti itu. Arah program bertumpu pada nilai tambah, mutu produk dan jasa, efisiensi rantai pasok, pembukaan akses pasar, serta peningkatan ekonomi warga dan daerah melalui praktek usaha yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Tapi sekali lagi, ini tidak hanya dalam sisi ekonomi, Bapak Ibu bisa mengadopsi program Bestari Saintek ini kepada permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi tidak melulu harus, ini tadi kan disampaikan tingkat keekonomiannya. Memang paling mudah mengukur dampak itu kita bisa mengukur tingkat perubahan ekonominya. Dampak itu kan berubah ya, ada pergeseran atau peningkatan ya. Itu paling mudah memang dari sistem ekonominya. Tapi kami juga menyiapkan satu modul atau platform yang bisa mengukur ketika perubahan perilaku, perubahan perspektif dari masyarakat, itu bisa kami lakukan pengukuran juga. Tujuan umum membangun ekosistem hidup berbasis teknologi yang partisipatif, mendorong kolaborasi diseminasi pengolahan hasil riset demi peningkatan kesadaran masyarakat. Ini tujuan khususnya banyak sekali, ada ko-kreasi, menghasilkan dan menguji produk tepat guna sehingga siap dimanfaatkan, meningkatkan mutu efisiensi rantai pasok, menguatkan kapasitas pelaku lokal, menanamkan prinsip keberlanjutan dan resiliensi, meningkatkan perencanaan ilmiah di tengah masyarakat, bangun kultur pembelajaran berbasis data untuk replikasi dan skalasi program. Ya, besarnya kami ingin merubah juga bagaimana caranya kita semua berperilaku dalam memandang sebuah riset, bahwa riset itu harus memiliki keberdampakannya kepada masyarakat yang menjadi pusat dari keinginan kita untuk memajukan kesejahteraan. Next. Kalau siapa sasaran target program Bestari Saintek, tentunya Bapak Ibu semua sudah sah untuk menjadi bagian dari pendaftar atau bahkan pelaku program Bestari Saintek. Ini syarat-syaratnya saja yang saya bacakan. Setiap perguruan tinggi pengusul dapat membentuk lebih dari 1 tim periset program Bestari Saintek. Jadi dari UNESA bisa mengumpulkan banyak tim, Bu, yang bisa ikut di sana.
Terus Bapak Ibu, tim periset terdiri ketua, anggota yang memiliki keahlian kompetensi yang beragam untuk menunjang keberhasilan tercapainya semua target program. Ini kami memang mensyaratkan supaya meningkatkan kompetensi kolaborasi. Ketua tim periset ada dosen dengan syarat minimal pendidikan telah menyelesaikan S2. Ya, tentu dosen harus S2, memiliki NDN, NDK, NUPTK, tidak sedang merangkap sebagai ketua tim pada skema riset lain dalam tahun yang sama. Maksudnya skema riset dari LPDP. Jadi kalau Bapak Ibu menerima dana riset dari program LPDP, Bapak Ibu tidak bisa menjadi ketua tim di sini dan harus memilih ingin aktifnya di mana. Nanti di belakang ada alasannya. Jadi tim periset itu 7 orang terdiri dari dosen. Jadi satu ketua nanti dibagi lagi ada anggota, salah satunya itu tendik. Ini saya jelaskan di belakang. Tim periset hanya boleh mengusulkan satu judul proposal dan tema dan judul usulan tersebut belum pernah didanai pada skema riset lainnya, tidak hanya LPDP tapi APBN juga, serta telah mendapatkan pengesahan dari pimpinan perguruan tinggi pengusul minimal setingkat direktur dekan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengusulkan bentuk riset judul tema riset ini di penelitian sebelumnya di tahun sebelumnya, tapi memiliki dan merasa memiliki output dan outcome yang berbeda dari apa yang ditagih di dana riset sebelumnya, silakan diajukan. Seperti itu. Kami hanya menghindari kalau misalkan di sini udah selesai terus diajuin lagi gitu, terus ya cuma nyempurnain dikit-dikit gitu Bu. Jadi kami menghindari yang kayak gitu. Dan kami sudah menarik semua data-data baik di LPDP maupun di BIMA untuk semuanya bisa kita ukur dan kita lihat di sana. Lanjut. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi salah satu ciri khas. Kami itu mengajukan 2 mitra di program Bestari Saintek. Ada mitra utama dan mitra pendukung. Siapakah mitra utama? Singkatnya mitra utama adalah off-taker dari semua proyek Bestari Saintek. Jadi kalau Ibu punya proyek, harus ada orang yang menerima atau harus ada unsur organisasi atau mitra industri yang menerima hasil dari apa yang Bapak Ibu kembangkan atau yang memanfaatkan terakhir dari program Bapak Ibu. Saya ambil contoh misalkan program biasanya Living Lab itu kalau di beberapa negara itu dikenal dengan Smart City gitu. Nah, mitra pendukungnya adalah masyarakat yang hidup di satu wilayah tertentu. Misalkan satu perumahan. Nanti siapakah yang menerima dari perubahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat di situ? Tentunya pemerintah daerah. Seperti itu. Jadi mitra utamanya pemerintah daerah. Atau saya ambil satu lagi misalkan koperasi susu. Mitra pendukungnya itu koperasi dan petani yang ada, koperasi yang ada di daerah. Koperasi susu kan biasanya petani itu kalau susu sapinya diperah dibawa ke KUD dulu, dari KUD dibawa lagi ke industri besarnya. Jadi mitra utamanya itu adalah industri besarnya. Misalkan dalam hal ini Indolacto atau Nestle di Pasuruan. Nanti Bapak Ibu misalkan melakukan living lab-nya di daerah Malang. Di daerah Malang itu Bapak Ibu punya komunitas petani dan beberapa komunitas koperasi susu. Bapak Ibu melakukan penelitian untuk meningkatkan produktivitas taninya. Kemudian dari situ hasil pertaniannya, hasil dari sapi perahnya itu, hasil susunya itu dibawa ke Nestle. Jadi mitra utamanya itu adalah Nestle, mitra pendukungnya adalah koperasi dan para petani yang ada di daerah Malang. Kebayang ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Ada mitra pendukung, ada mitra utama. Kuncinya, mitra utama adalah mereka yang ada di ujung rantai pasok. Jadi penerima manfaat terakhir dari Bapak Ibu semuanya. Bisa juga mitra utama itu seperti ini. Misalkan Bapak Ibu bekerja sama dengan salah satu industri makanan misalkan. Saya ambil contoh misalkan PT ABC. PT ABC itu ingin meningkatkan keripik kentang. Nah, Bapak Ibu dengan PT ABC membangun sebuah mesin, yang mesin itu kemudian Bapak Ibu adopsikan ke masyarakat. Seperti itu, yang pengrajin kentang. Jadi Bapak Ibu bekerja sama dengan PT ABC untuk mencoba meningkatkan produktivitas masyarakat petani kentang untuk bisa memberikan nilai tambah. Ada kesejahteraan tuh Bu, ada nilai tambahnya. Yang hasil dari petani kentang itu kemudian diambil lagi oleh industri ABC itu. Jadi seperti itu. Jadi PT ABC itu pasti di ujung yang namanya mitra utama itu adalah pasti off-taker dari segala
hal yang Bapak Ibu lakukan bersama mitra pendukung. Jadi seperti itu. Kalau mitra pendukung ini contohnya banyak banget, ada masyarakat, dunia usaha, dunia industri, pemerintah daerah, media massa, lembaga non pemerintah, Karang Taruna bisa masuk, ibu-ibu PKK bisa masuk, segala macam ada di sini. Oke, kalau di pendidikan nanti ada sekolah, ada pesantren, ada PAUD, segala macam seperti itu. Nanti tinggal diterjemahkan siapakah mitra utamanya. Atau kalau Bapak Ibu ingin membuat talent pool, misalkan ingin memetakan talent pool yang ada di Jawa Timur, mitra pendukung Bapak Ibu sekolah-sekolah, kemudian Bapak Ibu mitra utamanya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya punya peta anak-anak Jawa Timur yang memiliki potensi-potensi itu di mana saja, seperti itu. Kemudian software itu kemudian ditaruh di pemerintah daerah untuk kemudian dimanfaatkan, seperti itu. Bahkan bisa lebih kecil lagi ya, misalkan di Kediri atau di Blitar, di mana. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu, anggarannya maksimal 750 juta dalam setiap satu usulan, jangka waktunya selama 12 bulan. Jadi sebenarnya kami berharap 10 bulan itu sudah berjalan, 2 bulan kita perbaiki administrasi dan lainnya. Tim kerja dapat memperoleh dana pendamping dari sumber lain non-LPDP, silahkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilakukan oleh tim riset, mitra, dan pihak lain. Dana pendamping tersebut diwajib disampaikan dalam laporan penggunaan dana untuk memastikan tidak ada double funding atas transaksi kegiatan yang sama. Dana tidak diperkenankan, wah ini sangat biasa ya Bapak Ibu, uang nggak boleh beli lahan, nggak boleh beli kendaraan operasional, nggak bangun gedung, jaminan kepada pihak lain, hibah, jadi kita udah ngasih ke ibu, terus ibu hibahkan lagi gitu, Bapak Ibu hibahkan lagi, itu nggak bisa. Terus pembelian alat komunikasi, pulsa, paket data, dan berlangganan atau aplikasi jenis juga nggak bisa. Penggunaan lainnya tidak relevan dengan luaran program yang akan dihasilkan. Menarik tadi yang Prof. Sigit sampaikan, bagaimana dengan konsep pendanaannya, tadi ada di sini ada menerima dana pendamping. Silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada dana dari APBN untuk melengkapi ini, karena ini dananya sumbernya berbeda, atau dari NGO atau dari riset Bapak Ibu yang lainnya, silakan untuk menjadi dana pendamping. Kami juga tidak meminta, tidak memaksa Bapak Ibu untuk menyampaikan, kan biasanya kalau di matching fund itu ada 1:1 ya, in kind atau cash ya. Kalau kami tidak mewajibkan itu. Tidak mewajibkan ada dana pendamping dari industri. Tapi kalau ada, itu akan menjadi pertimbangan kami. Seperti itu. Karena kami berkali-kali itu pinter-pinteran kita sama industri, kadang-kadang in kind, in cash tuh Bapak Ibu, Bu Prof. Sari, jadi seperti itu. Jadi kalau kami sederhana Bapak Ibu, ya kita termasuk anggaran, kalau Bapak Ibu berminat melalui program Bestari, kita minta dari awal udah rasional, tidak dimaksimalkan gitu. Jadi kita tahu nih, saya tahu ini dimaksimalkan, juga tahu saya tahu dimaksimalkan, terus kita nego. Jadi kita pingin angkanya itu sudah mendekati dengan apa yang Bapak Ibu ingin ajukan di EOI kami. Jadi kami punya skema namanya expression of interest. Di situ adalah seleksi pertama atau portal pertama sebelum masuk ke proposal. Yang tadi disampaikan 3 lembar itu, seperti di belakang ada. Nah, jadi angkanya juga sudah rasional dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kami juga tidak memaksa Bapak Ibu memiliki harus memiliki dana padanan dari industri. Kalau ada syukur, nggak ada juga kami bahagia, nggak apa-apa gitu ya. Daripada in kind atau in cash atau yang akhirnya yaitu hanya basa-basi industri kepada kita lebih suka. Ini berdasarkan pengalaman saja Bapak Ibu dalam mengelola program, kita lebih suka oke dananya memang segini, kalau ada bantuan dari industri kita syukuri, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu, dari dana yang Bapak Ibu ajukan, itu ada 3 komponen pendanaan. Pertama, biaya langsung personil 30%. Ini saya pakai kata terang saja, ini gaji Bapak Ibu dalam melaksanakan program ini. Jadi ada dana, kalau Bapak Ibu mengajukan 500 juta, berarti Bapak Ibu punya dana 150 untuk membayar gaji tim dari PI sampai anggota sampai administrator. Ketua itu maksimal 3.600.000 per bulan. Anggota itu maksimal 2.400.000 per bulan. Asisten anggota, asisten itu 1.500.000, dan wajib ada administrator yang digaji maksimal 820.000 per bulan. Seperti itu. Jadi nanti di RAB itu nggak ada lagi honor bulanan, orang bulan, nggak ada Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kegiatan segala macam, itu tentunya dibolehkan sesuai dengan PMK perjalanan dinas, itu dibolehkan sesuai PMK. Tapi gaji yang ini yang
gaji ini memastikan bahwa Bapak Ibu nggak perlu ada SK bulanan, SK tahunan untuk menunjang program ini. Seperti itu. Kemudian ada biaya langsung non personil minimal 65%. Nah ini untuk membiayai seluruh aktivitas yang Bapak Ibu ajukan di 65% ini. Seluruh aktivitas yang Bapak Ibu ajukan untuk melaksanakan program ini. Seperti ini, barang habis pakai, honor tenaga ahli, tenaga lapangan, tenaga sumber, perjalanan dalam negeri, keperluannya dapat mendukung pencapaian luaran program, modal belanja untuk mendukung pencapaian luaran program, termasuk komponen-komponen apa yang untuk membangun alat, membangun prototipe, itu bisa dilaksanakan di sini di 65% ini. Kemudian biaya tidak langsung maksimal 5%. Ini milik kampus, milik SPI-nya kampus atau milik LPPM-nya kampus untuk melakukan pengawasan atas kinerja Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau misalkan kami akan mengusulkan 2 kali, 70 dan 30. Ketika kami akan meluncurkan 30, kami akan bertanya kepada kampus Bapak Ibu. Saya ambil contoh, misalkan mungkin nanti yang akan menjadi quality control, misalkan karena saya mengenalnya Prof. Turhan, misalkan saya tanya, Prof. Turhan, bagaimana dengan penelitian Bu Sari, Prof. Sari? Oke nggak nih? Nanti testimoni dari Prof. Turhan itu yang menjadi bagian kami untuk melakukan pencairan, mengajukan pencairan kepada LPDP untuk 30% berikutnya. Seperti itu. Jadi penting dananya. Jadi misalkan UNESA dapat 5, ya berarti dari masing-masing penelitian itu LPPM atau SPM di sana berhak atas 5%, 5%, 5%, 5%. Seperti itu Bu Sari. Berhak untuk melakukan pengawasan, karena itu yang akan tertagih oleh kami. Jadi seperti itu. Kalau UNESA sudah PTNBH ya Bapak Ibu ya? Ya sudah. Sudah. Nah, ini rada batuk. Jadi Prof. Turhan, nanti harus disampaikan kepada kami gitu ya. Nanti kami akan menanyakan lagi bahwa dari yang diajukan itu, misalkan 500 juta, apakah itu sudah bersih untuk melakukan aktivitas atau memang sudah terhitung untuk pemotongan pajak. Jadi UNESA akan dipotong 13% dari ajuan, langsung dari LPDP. Seperti itu Pak. Jadi nanti misalkan, nanti kita akan diskusi misalkan dengan teman-teman ketika udah lolos EOI, kami akan berdiskusi RAB, di situ kita akan lihat nilai kotornya dulu sebelum dipotong pajak nanti. Seperti itu. Jadi misalkan aktivitasnya 300 juta, berarti harus ditambah di 13% lagi untuk dilakukan pemotongan pajak yang langsung dari LPDP sebelum masuk ke dananya ke UNESA. Seperti itu. Next. Karena teman-teman di UB itu kaget ketika uangnya turun langsung terpotong di situ 13% dari yang diajukan. Nah ini Bapak Ibu ruang lingkupnya. Pertama, analisis kondisi awal. Ini akan dilakukan, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kedua, kita juga meminta ada DED, atau Detail Process Engineering Design. Kalau misalkan yang di mana, di Social Science, di Humaniora, silakan mengajukan modelnya sendiri seperti apa, model penelitiannya, seperti itu. Kemudian ada pengembangan perwarupa atau instrumen awal, ada uji pengguna, ini yang terus-menerus akan dilakukan. 4 dan 5 itu iterasi. Jadi program ini memaksa ada iterasi, ada logbook nanti harus Bapak Ibu isi, nanti ada di belakang. Proses yang menghasilkan luaran program siap manfaat, terus ini ada penyusunan rencana dan penerapan keberlanjutannya. Di nomor 7 ini sebenarnya penting untuk dilakukan apabila memang dari penelitian Bapak Ibu itu selama perjalanan Bapak Ibu melihat ada output yang bisa dijanjikan atau skalabilitas yang meningkat di tahun kedua. Jadi kami bisa memberikan pendanaan lagi. Memang pendanaannya nggak multi years Bapak Ibu, kami tidak terbiasa untuk melakukan multi years karena sebelumnya adalah kami sifatnya adalah terapan, tingkat urgensinya tinggi, permasalahannya harus diselesaikan pada tahun yang sama. Tapi kalau misalkan itu memiliki potensi untuk peningkatan skalabilitas, tentunya kami juga membuka peluang untuk didanai di tahun kedua. Seperti itu. Next. Ini adalah mekanisme iterasinya. Nanti di apa namanya di platform Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lolos akan keluar seperti ini. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Penelitian apa? Hanya Ini yang akan menjadi aku dari Bu Yesi sih. Ini yang menjadi paling penting. Lestari program. Ya. Mohon maaf, ada sponsor lewat. Bapak Bu. Mohon Pak, senang Pak. Off-kan Bapak atau Ibu yang suaranya bocor.
Siapa? Tenang Pak. Jadi Bapak Ibu akan melakukan iterasi dari I1 sampai IN, tergantung dengan aktivitas yang dilakukan dan kebutuhan Bapak Ibu melakukan iterasi. Misalkan periode pertama Bapak Ibu melakukan planning apa, analisisnya apa, desainnya seperti apa, diimplementasinya, validasinya seperti apa, dan hasilnya kayak gimana. Oh ternyata belum sempurna, dilakukan iterasi kedua, iterasi ketiga, segala macam. Jadi ini yang akan menjadi bagian yang kami ukur dan kami hitung dan yang akan menjadi portofolio Bapak Ibu semuanya dalam mengerjakan program Bestari. Seperti itu. Karena ini terekam tidak hanya di kami, tapi juga terbaca oleh teman-teman LPDP. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti lebih konsentrasinya di sini justru yang ketua, asisten, anggota itu justru di sini. Biarkan nanti kebutuhan kebutuhan administratif diurus sama teman-teman yang memang memiliki kompetensi atau tendik yang ada kompetensinya di bidang keuangan. Bapak Ibu, kami biasanya kalau kami melaksanakan program, kami tidak meluncurkan, kita tanda tangan kontrak, terus Bapak Ibu ditinggalkan, kami tagih di akhir. Enggak, kami akan terus mendampingi Bapak Ibu. Jadi pelaksana program akan memiliki satu fasilitator dari kami yang terus bisa melakukan komunikasi kepada kami. Sifat kami adalah kami percaya kalau program dilaksanakan bersama-sama baik oleh PMO dan pelaksana, tingkat suksesnya tinggi dibandingkan yang terlepas gitu. Oke, Bapak Ibu, kita udah berkontrak, kita tunggu ya di akhir di pencairan tahap 2. Enggak, Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mengerjakan program karena kita sama-sama di-assess oleh teman-teman LPDP dalam pelaksanaan program ini. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu yang paling penting, kami akan mengawasi, kita akan menjaga bersama-sama, merawat bersama-sama program Bestari Saintek ini melalui kedisiplinan kita dalam mengisi iterasi ini. Jadi ini yang sebenarnya akan menjadi tagihan utamanya. Next. Nah, apa luaran akhir program Bestari Saintek? Tadi ditanyakan oleh Pak Direktur. Kami ada dua jenis, ada TRO, Traditional Research Output, yang menjadi luaran wajib, dan Non-Traditional Research Output sebagai luaran tambahan. NTRO ini sebenarnya mulai dengan NTRO ya, karena kalau TRO Bapak Ibu sudah tahu. Saya jelaskan dulu TRO. Kami tidak mewajibkan atau tidak punya satu klausul Bapak Ibu harus publikasinya di Q1, Q2, Sinta 1, Sinta 2. Enggak, itu memang menjadi bagian yang silahkan Bapak Ibu melaksanakan itu dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing. Yang kami tagih itu sebenarnya lebih banyak ke riset reportnya Bapak Ibu semuanya, laporan riset Bapak Ibu semuanya. Tentunya kalau misalkan bisa ada produk teknologi itu sudah cukup untuk menjadi tambahan di TRO ini menjadi luaran wajibnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi waktu kami presentasi ada yang menanyakan, kami harus terbit di Sinta berapa ya? Kalau itu kami serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu mau submit, silakan dilaporkan menjadi luaran, karena kami yakin nanti juga riset reportnya itu bisa menunjukkan pola riset dari Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Ini kalau ada paten itu bagus, kalau ada HKI juga bagus, buku akademik juga bagus sebagai luaran wajib dari TRO. Bapak Ibu bisa milih. Tapi kalau ditanya ini harus dicinta berapa, yaitu silakan Bapak Ibu, itu keperluan Bapak Ibu. Tapi kalau terbit pun kami sudah syukur, Bapak Ibu ada riset report yang baik, itu juga sudah sangat luar biasa. Ada juga misalkan keterangan bahwa hasil dari Bapak Ibu itu diadopsi oleh teman-teman industri atau off-taker itu juga sangat luar biasa. Nah, saya ingin menjelaskan tentang NTRO, karena NTRO ini kayaknya Bapak Ibu sudah biasa melaksanakan ini. NTRO adalah non-traditional research output, jadi kami mengapresiasi luaran-luaran riset yang tidak hanya mewarnai ilmu pengetahuan, juga mewarnai hal-hal atau budaya yang ada di masyarakat. Jadi kami menerima hasil-hasil inovasi berupa pertunjukan, film, dokumenter, karya sastra atau karya seni desain, arsitektur, modul pelatihan, buku populer, policy brief, bahkan model pemberdayaan dan jejaring kemitraan. Ini NTRO. Walaupun sebagai tambahan, karena teman-teman LPDP tetap minta ada misalkan ada prototipe atau ada apa, tapi kami bisa bernego dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menyanggupi melahirkan NTRO, maka kami akan mencoba untuk mempertimbangkan dari anggaran yang Bapak Ibu usulkan kepada kami. Seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu yang kita keluarannya. Ya setidak-tidaknya TRO itu Bapak Ibu ada riset report dan misalkan produk tepat gunanya sudah ada.
terus Bapak Ibu buat video dokumenternya, wah itu sangat menarik. Atau misalkan ada hasil tarian yang ditemukan oleh Bapak Ibu dari mengamati suatu wilayah atau suatu desa, kemudian TRO-nya Bapak Ibu memberikan kepada kami riset report, dan NTRO-nya Bapak Ibu melakukan penampilan atau pertunjukan tari tersebut, dan menurut maestro tari Bapak Ibu itu memang menambah hasanah ilmu pengetahuan, ya itu juga bisa kami danai, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ada TRO dan NTRO. TRO wajib setidak-tidaknya adalah paten kah, atau riset report kah, atau produk tepat guna kah, dan kalau tambahan dari NTRO. Terus dari mana kami bisa lihat outcome-nya? Nanti akan kami ukur dari 3 hal. Dari ekonomi, peningkatan ekonomi, nanti Bapak Ibu akan melakukan penilaian sendiri dan akan kami validasi. Kedua, perubahan di bidang sosial, nanti ada indikatornya. Yang terakhir adalah apakah proyek Bestari Bapak Ibu bisa merubah atau meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, atau melakukan melakukan pelestarian lingkungan. Jadi seperti itu. Nanti akan kelihatan. Kalau output itu kan hanya luaran ya, nanti akan kita ukur sampai outcome-nya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ada penambahan, misalkan saya ambil contoh penelitian teman-teman kami di program berdikari di sekolah vokasi UB misalkan, di satu desa wisata itu hasilnya adalah sederhana sebenarnya. Outputnya itu adalah software tentang desa wisata. Yaitu yang dilaporkan kepada teman-teman LPDP, beserta ternyata dengan kehadiran software itu bisa menghasilkan kenaikan okupansi 300% dari yang biasanya. Menghasilkan destinasi wisata yang baru dalam kawasan desa wisata tersebut. Yang tadinya nggak ada jadi ada, karena ada destinasi wisata baru, akhirnya masyarakat setempat memiliki channel baru untuk melakukan penambahan pendapatan. Jadi akan dihitung berapa pendapatannya biasanya warga itu dari tani, dan sekarang ada desa wisata tambahan, ada destinasi wisata tambahan di mana mereka sebagai aktornya, itu akan kelihatan pertambahan pendapatan mereka, dan itu yang dilaporkan menjadi bagian dari laporan dampak kepada teman-teman LPDP. Jadi itu Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Jadi kalau tanya outputnya ini, tapi kami akan menghitung dampak dari output yang Bapak Ibu hasilkan. Next. Nah ini Bapak Ibu, alur seleksinya ada sosialisasi program, pendaftaran program, ini masih berjalan. Bapak Ibu silakan bikin akunnya di semesta.kemdikti.saintek.go.id, silakan buat akunnya di sana. Terus ada pengisian EOI, terus ada pengumuman lolos EOI, seleksi program, pengumuman penerima program. Kita berencana kemarin bersepakat dengan teman-teman LPDP, pencairan program akan ada di akhir tahun atau di awal tahun baru nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Tergantung ini. Kalau misalkan kapan pengumuman lolosnya, segera juknisnya akan terbit Bapak Ibu, dan kami merencanakan penutupannya itu di minggu kedua bulan November. Jadi masih ada waktu Pak Turhan untuk bisa dimanfaatkan waktunya, berkoordinasi dan melakukan kokreasi dengan teman-teman. Next. Lanjut, Jar. Nah, ini EOI-nya. Pertama, pernyataan permasalahan, problem statement. Kemudian ada desain proses dan model ekosistem hidup. Nah, Bapak Ibu di sini akan diminta untuk melakukan BPMN. BPMN itu Business Process Model Notation atau Risk Picture Program. Jadi sebenarnya kami ingin tahu dari aktor-aktor yang terlibat di proyek Bestari ini, peran mereka apa? Rantai pasoknya seperti apa? Off-takernya siapa? Pemberdayanya siapa, dan kami juga ingin tahu kira-kira Bapak Ibu melakukan perbaikan atau penyelesaian masalah itu di bidang apa, misalkan di industri, apakah di bidang produk atau di bidang servis. Kami ingin tahu tuh rantai pasoknya, kita ingin tahu masing-masing aktor akan bertindak seperti apa. Jadi nanti ada BPMN, kalau mungkin yang atau pilihan lainnya itu risk picture program. Jadi kami ingin tahu resiprokal atau hubungan antara masing-masing aktor, seperti itu. Kemudian ada kerangka logis, ini seperti ada logic model, silakan ditampilkan nanti, diberikan kepada kami logic modelnya dari alur input, output, outcome, impact, seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan di situ. Termasuk juga kalau misalkan pernyataan permasalahan itu Bapak Ibu bisa menggunakan broadcast analysis, bisa menggunakan yang paling mudah adalah Fishbone atau 5-way gitu, Bapak Ibu silakan mengajukan. Nanti ada template-nya kok, kalau dibuka ada template-nya, segera Bapak Ibu bisa download, bisa Bapak Ibu masukkan. Kemudian ada mekanisme rencana iterasi, kira-kira iterasi pertama akan seperti apa, istilah kedua akan seperti apa.
Kapasitas tim dan rekam jejak pengusul, ya ini silakan Bapak Ibu, saya yakin kalau di UNESA sudah memiliki rekam jejak yang luar biasa, sudah mendapatkan banyak pendanaan, silakan diusulkan. Terus relevansi usulan anggaran dengan kontribusi mitra. Ya ini sekali lagi kalau mitranya ada ya alhamdulillah bersyukur, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin untuk menghemat waktu, kita memastikan berapa sih anggaran yang Bapak Ibu usulkan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Ini sampingnya kriteria penilaian, proposal lengkap berisi penajaman serta penjelasan dari kalau udah lolos nanti Bapak Ibu tinggal melengkapi, kita nggak perlu banyak-banyak tapi juga jangan terlalu tumpul gitu ya, bisa lebih tajam lagi. Terus profil peran dan mitra Bapak Ibu tinggal ngambil dari EOI, tinggal dinarasikan. Nilai yang terukur bagi mitra utama off-taker. Jadi off-taker itu akan melakukan pengambilan misalkan kalau misalkan mengambil jagung berapa ton jagung, atau kalau sosial berapa banyak yang kemudian pemerintah daerah bisa misalkan berapa banyak sistem yang Bapak Ibu bangun diadopsi oleh pemerintah daerah seperti itu. Nilai yang terukur bagi institusi pengusul, kapasitas tim multidisiplin, dan rencana anggaran biaya. Jadi di EOI itu Bapak Ibu total general yang Bapak Ibu tampilkan. Baru nanti pas proposal baru dibagi ke 30% biaya personal, 65% biaya aktivitas, dan 5% biaya kampus seperti itu. Termasuk Bapak Ibu nanti menyampaikan resiko-resiko apa saja yang mungkin terjadi dan menggagalkan riset Bapak Ibu. Force major kah, politik kah, atau lain-lain seperti itu. Next. Ya ini apa yang disampaikan Pak Brian, kita sedang membicarakan sains yang jauh, yang asing atau yang hanya hidup di dalam jurnal. Kita sedang membicarakan sains yang bumi yang bisa diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sains yang bukan untuk menghasilkan, tapi untuk memberdayakan semesta dalam ruang kebebasan mencipta, belajar, dan berdampak. Begitu Bapak Ibu, semangatnya. Kayaknya sudah selesai nih, kita bisa tanya jawab ya. Iya. Ini bisa langsung skip saja. Iya. Ya, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau saya kecepatan. Terima kasih, Prof. Sari. Iya. Terima kasih Pak Yogi, sangat detail sekali dan menggeliti kita semua ya Bapak Ibu. Semoga kita menjadi panas untuk segera menyusun, karena menurut saya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang mungkin berbeda dengan skim yang lain. Jadi seperti sampaikan tadi sebelum nanti kita tanya jawab, mungkin saya ada sedikit resume Bapak Ibu bahwa tujuan dari program ini adalah bagaimana hasil penelitian itu tidak hanya menjadi air yang tergenang, tapi juga mengalir, memberikan dampak ke masyarakat. Jadi harus ada transformasi pengetahuan, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang ilmu pengetahuan. Kemudian waktu yang masih ada yang memungkinkan dari program semesta yang bisa kita ambil adalah yang program Bestari, di mana untuk pembuatan akunnya sampai dengan minggu pertama bulan November nih Bapak. Kemudian untuk mitra Bapak Ibu ada dua, yaitu mitra pendukung dan mitra utama, di mana mitra utama merupakan bisa industri ataupun juga bisa dinas pemerintah tapi yang skala besar. Kemudian ada mitra pendukung. Kemudian luaran, untuk mitra tidak harus atau tidak wajib menyediakan anggaran. Jadi berbeda dengan yang Kedereka dan yang lainnya ya Pak berarti ya. Kemudian luaran ini juga lebih tidak harus jurnal ya, tidak ada jurnal tapi luarannya berupa TRO dan non TRO. Itu mungkin Bapak Ibu, monggo sekarang kita masuk ke tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand yang mungkin bisa menyampaikan langsung pertanyaannya ke Pak Yogi. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin menjawab yang di chat dulu sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand. Jadi ini ada pertanyaan tadi dari Bu Raya, Bapak. Mohon izin bertanya untuk akun asal perguruan tinggi yang ada, yaitu vokasi, apakah fakultas lain tidak bisa? Terima kasih Bu. Kalau yang di Berdikari memang kami konsentrasinya kepada pendidikan vokasi Bu. Waktu itu kami berkontrak dengan LPDP-nya. Tapi kalau untuk yang Bestari kami terbuka untuk siapapun Bu, untuk semua universitas, tidak hanya di pendidikan vokasi. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi fakultas-fakultas lain bisa ya Pak untuk apa mengajukan Bisa, kita bisa, ini. bisa. Fakultas lain Baik, bisa, sangat bisa. ya, baik. Ini Pak ada lagi, saya pernah mengajukan Tera lolos EOI namun tidak lolos pendanaan. Apakah naskah saya bisa saya sesuaikan dengan berdikari? Bestari ya, bestari maksudnya. Bestari ini gitu. Hmm. Gimana Bapak? Ya, silakan diajukan, Ibu, untuk Tera. Memang ada sedikit kemiripan antara Tera Saintek dengan Bestari, tapi memang Bestari itu lebih banyak iterasinya nanti. Kalau misalkan Bapak Ibu masih merasa itu program punya value yang cocok dengan Bestari, ya mangga diusulkan, nggak apa-apa. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang lain. Mohon izin bertanya, Prof. Sari, Prof. Turhan, Pak Yogi. Monggo Mungkin Bu Erina. ya. Selamat sore Pak Yogi. Mungkin ada beberapa yang miss gitu ya. Mungkin saya perlu konfirmasi dari Bapak. Yang pertama, saya pikir program ini mirip dengan matching fund kedereka skema B1 ya, penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat. Cuman bedanya apa namanya LPDP untuk program ini tidak menuntut adanya dana pendamping, lalu kemudian luarannya juga lebih luas. Nah, cuman yang jadi menggelitik saya itu yang pertama adalah tadi Bapak sampaikan bahwa di dalam 1 tahun pelaksanaan atau 12 bulan kegiatan itu akan dilakukan pengukuran terhadap dampak yang bisa terjadi dari satu teknologi yang diintroduksikan, gitu kan, Jeh. Ya, artinya satu, apakah dampaknya itu harus valuasi dalam ekonomi, Pak. Jadi peningkatan pendapatan masyarakat itu satu. Lalu kemudian apakah seperti kami yang dalam pembuatan prototipe gitu, dampak itu bersifat contoh kami lihat prototipe untuk konservasi air, artinya air dari peternakan itu kita olah teknologikan dengan penggunaan mikroorganisme untuk kemudian dapat digunakan kembali gitu ya. Itu kan kalau dikuantifikasi secara ekonomi agak repot ya Bapak ya. Tapi kemarin kalau di matching fund itu kami bandingkan dengan standar peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga itu bagi kami cukup apa namanya kami nyatakan bahwa itu adalah well proven teknologi yang kemudian ke depannya pasca kegiatan matching fund itu diproduksi secara massal oleh mitra kami dari pihak industri. Nah, ini yang saya takutnya di bagian yang tadi Pak Yogi sampaikan. Kalau kemudian teknologi diintroduksikan, oke lah, kemudian 8 bulan, tentu apa namanya, kita kan perlu apa namanya ya, penyampaian ke masyarakat, lalu kemudian membiasakan mereka, lalu ada pengukuran peningkatan ekonomi. Nah, ini apakah mungkin gitu? Itu kita bisa justifikasi di dalam sisa bulan pelaksanaan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu kemudian pertanyaan saya yang kedua terkait mitra, Bapak. Tadi kan ada mitra, kami kebetulan mitra industri yang kemarin di Kedereka tuh fungsinya adalah mitra pendukung yang kami bikin risetnya, lalu kemudian kami uji ke masyarakat gitu ya. Lalu kemudian setelah itu terbukti di scale up dalam skala industri kemudian dipasarkan. Nah, mitra utama di sini gitu ya. Berarti industri yang akan membuat alat itu gitu ya, ataukah masyarakat yang akan mengadopsi teknologi itu gitu. Nah, kalau kami di Kedereka kemarin gitu ya, kita introduksikan teknologi, masyarakat peternak itu menerima manfaatnya, lalu keberlanjutan teknologi itu didampingi oleh mitra pemerintah setempat gitu loh. Bagaimana teknologi itu setelah kegiatan itu tetap berjalan baik operasionalnya maupun maintenance-nya. Nah, support pemerintah daerah itu dari dana pendamping untuk operational and maintenance itu gitu. Nah, apa namanya? Lalu kemudian dari industrinya gitu ketika itu sudah terbukti bahwa itu sesuai dengan peraturan yang distandarkan, mereka kemudian tertarik, kami usulkan paten untuk kemudian dijual secara komersial dan dipabrikasi. Nah, ini saya perlu arahan Bapak mana yang disebut sebagai mitra utama dalam kegiatan ini gitu ya. Mitra pendamping atau mitra off-taker. Itu dari pertanyaan saya untuk Pak Yogi mungkin. Terima kasih. Sari, Ya, Prof. terima kasih Bu Erina. Memang paling mudah itu tadi saya sampaikan mengukur keekonomiannya. Tapi kan banyak hal yang bisa kita ukur di sana, perubahan perilaku. Kayak di Pens itu sama mereka biasanya di Desa Ponorogo itu jam 4 sore mereka sudah membuang kotoran, sungainya menjadi bau segala macam.
Sekarang mereka memiliki kesadaran baru bahwa kotoran itu dimasukkan ke biogas dan kemudian biogas itu menjadi satu bentuk ekonomi baru bagi masyarakat, yaitu mereka berternak cacing seperti itu. Kami akan menghitung sebenarnya kenapa kami penting untuk melihat aktor, karena dari aktor itu yang kami akan melihat berdampak-nya. Jadi kami akan melihat itu. Jadi kami akan menghitung dampak itu dari masing-masing aktor, Bapak ya, Bu Erina. Jadi seperti itu. Jadi masing-masing aktor. Jadi kalau Ibu tadi menyampaikan ada pengolahan ulang seperti itu, jadi airnya jadi lebih hemat kan sebenarnya, dia nggak perlu berlangganan air lagi atau bagaimana airnya bisa dimanfaatkan yang lain. Tentunya itu kan ada financial proxy yang bisa diukur sebenarnya. Berapa sih mereka langganan air sebenarnya? Dan ketika air itu dilakukan penghematan, sebenarnya mereka bisa menghemat berapa rupiah. Seperti Dalam itu. stok 3 bulan, spare 3 bulan itu ya Pak, kan kita produksi prototipe gitu ya, kemudian Ya. masyarakat berarti dengan data 3 bulan itu kita. Data 3 bulan itu cukup bisa ketahuan kan Bu sebenarnya. Oke. Bisa ketahuan nggak Bu? Perubahan sosial tadi ya, berarti kita harus Iya. adanya melibatkan teman-teman dari bidang sosiologi gitu ya, untuk mengetahui perubahan kebiasaan atau perilaku masyarakat gitu berarti ya Pak ya. Iya, karena itu makanya tadi disampaikan multimetode yang dilakukan di sini, multimetode yang dilakukan di sini. Terus kedua, nanti siapa yang akan berperan dalam kasus Ibu gitu ya? Pemerintah daerah, Ibu terlibat. Ini kan Ibu udah melakukan quadruple helix, paling nggak atau pentahelix lah paling nggak. Ada masyarakat, ada industri, ada pemerintah daerah, ada UNESA seperti itu. Nah itu akan terlihat sebenarnya Ibu ketika Ibu melakukan BPMN, Business Process Model Notation. Jadi akan kelihatan masing-masing aktor itu nanti fungsinya seperti apa. Bisa jadi nanti kalau saya baca ya Bu, saya belum melihat bisnis model Ibu di program sebelumnya di Kedereka, tapi saya rasa penerima manfaat terbesar secara ekonomi memang industrinya ketika dia menerima paten dari Ibu gitu. Iya. Seperti itu. Itu sebagai off-taker-nya ya Pak ya berarti Pak ya. Sebagai off-taker. Mitra pendukungnya Ibu dengan mitra pendukungnya itu masyarakat pemerintah daerah dan masyarakat. Masyarakat iya kan dia sebagai laboratorium terujinya kan gitu tapi kan pemerintah daerah membantu dalam perjalanannya kan supaya ini bisa berjalan ya. Nah, memang itu kepentingan pemerintah daerah untuk menjaga masyarakatnya lebih, saya mohon maaf Ibu, saya nebak saja lebih higienis, lebih tertata segala macam. Itu memang kepentingan. Jadi Ibu bersama pemerintah daerah membantu menciptakan satu perubahan sosial ekonomik di masyarakat yang kemudian hasilnya menjadi ada penerimaan manfaat dari industri kayak gitu. Itu tadi. Betul, ya, seperti itu. Jelas Pak, terima kasih. Itu bisa kelihatan nanti ketika Ibu membuat BPMN atau rich model. Tapi kayaknya karena Ibu engineering, saya lihatnya mungkin BPMN lebih mudah buat Ibu untuk menyampaikan. Ya, seperti itu. Saya akan pelajari Pak. Terima kasih ya Pak Yogi. Baik. Terima kasih Pak Yogi, Bu Erina. Ya. Itu mencakup juga dari yang disampaikan tadi, tentunya juga merupakan informasi yang juga untuk Bapak Ibu yang lain. Masih ada Bapak Ibu yang mungkin raise hand, menanyakan langsung ke Pak Yogi, silahkan. Nah, kalau tidak ini ada pertanyaan Pak di chat ya. Apakah peneliti boleh dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda, Bapak? Oh boleh Bu, boleh sekali. Tapi ketuanya misalkan ke UNESA, berarti kami akan mentransfernya ke UNESA. UNESA sebagai hub-nya gitu ya. Kalau bisa jangan ketuanya doang dari UNESA terus yang lainnya beda-beda. Harus ada mayoritas dari UNESA yang melaksanakan program itu. Mungkin 1-2 bisa dari kampus lain seperti itu. Ya. Sambil menunggu yang lain, saya boleh bertanya ya Pak? Boleh Bu. Pak ini ya, untuk pengusulan itu kan satu irisan ya dengan yang BIMA ya Pak ya. Yang BIMA. Nah itu kemudian BIMA itu DTPPM itu juga ada teman-teman yang ongoing sebagai ketua gitu ya Pak ya. Nah itu sementara tadi disampaikan bahwa Kak sudah jadi ketua di BIMA itu tidak bisa mengajukan yang Bestari. Gimana Pak? Mungkin ada saran juga. Apakah BIMA didanai oleh LPDP Bu? Enggak bukan, ya? APBN, bukan. APBN kan? Iya, APBN. Oh ya boleh Bu, boleh jadi ketua. Yang nggak boleh itu kalau misalkan Ibu dapat dana LPDP sekarang, terus Ibu sedang melaksanakan program RIM, tahu ya Bu ya, riset yang dari BRIN itu ya, itu kan dananya dari DAPL juga. Terus Ibu ngambil program Bestari di RIM, Ibu sebagai ketua,
Di Bestari ibu sebagai ketua, nah itu nggak bisa. Ibu harus melepas salah satu. Jadi yang membuat nggak bisa itu ada satu sistem yang di biaya operasional itu, jadi redundant biayanya. Misalkan di RIM ibu jadi anggota, di sini ibu jadi ketua. Nanti kami akan menanyakan ibu mau ngambil yang di sana biaya operasional, biaya personalnya atau yang mau ngambil yang di sini, seperti itu. Kayak gitu Bu. Sebenarnya dana operasionalnya dari dana sumber yang sama, jadi itu yang bikin mereka nggak boleh, LPDP nggak memperbolehkan. Oh, jadi yang RIM ya, RIM Iya, Rispro itu yang tidak boleh ya Pak ya, iya, yang sudah dapat iya. itu ya. Pokoknya ya, pokoknya dari semua dana LPDP, Ibu tidak bisa mengajukan lagi untuk menjadi ketua. Kalau Ibu lolos gitu ya, nanti Ibu disuruh milih, Ibu mau ngambil uang yang mana nih untuk biaya operasional atau gajinya, dari yang di sana atau yang dari yang di sini, seperti itu. Terus Ibu bilang mau ngambil yang di sini aja, tapi di sana saya mau masih aktif, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi Ibu di sana nggak bakal lagi dapat anggaran, misalkan anggota di sana, seperti itu. Oh, Kayak gitu Bu. tapi kalau yang Bima boleh ya Pak ya. Ya, Boleh, karena boleh. beda Karena Bima kan beda APBN ya Bu beda ya. anggaran. Iya, Beda anggaran. iya. Kalau Bima Nih, APBN. terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu, Iya, barangkali ada yang menanyakan lagi. sudah cukup jelas. Berarti yang dilaksanakan teman-teman dalam waktu dekat adalah membuat akun ya Pak Iya, untuk supaya bisa mengajukan iya, ini ya. iya. Ibu silakan. Mungkin saya ingin menambahkan Bu Prof. Sari. Jadi kami sangat berharap sekali banyak apa namanya pendaftar dari teman-teman di bidang pendidikan. Eh, karena kan dekat dengan teknologi pendidikan ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah ada teknologi pembelajaran, teknologi pengembangan pendidikan, manajemen sekolah. Jadi kami berharap Bestari ini lebih berwarna karena memang kalau di Berdikari kami cukup banyak agroindustri, cukup banyak apa namanya agroindustri, banyak pariwisata dan lain-lain. Kami senang untuk menerima itu, tapi memang kita butuh pelangi baru, warna baru gitu ya. Siapa tahu teman-teman di UNESA bisa memberikan kasus-kasus baru, bisa memberikan value baru, program-program baru di bidang pendidikan, teknologi pendidikan, sehingga program Bestari ini bisa lebih berwarna-warni. Gitu Bu. Mungkin juga yang seni ya Pak ya. Seni. Kebetulan kami Iya, yang ada seni, Fakultas seni. Bahasa dan Sastra. Karya-karya seni dari teman-teman Ah, itu iya, mungkin bisa juga ya Pak. Kalau dari seni. iya, bisa bisa sekali Ibu. Misalkan ada seni-seni kontemporer baru yang bisa disajikan, apa ya saya kurang paham tentang seni seni tari ya, tapi kan saya yakin tarian-tarian itu menduplikasi atau melihat ulang fenomena yang ada di masyarakat terus bercerita melalui gerak tari itu kan bisa disampaikan, bisa dilihat, bisa diiterasi terus-menerus, bisa terbaca ulang, kemudian dijadikan riset report atau bisa bahkan ada beberapa jurnal yang menerima itu kemudian bisa ditampilkan dengan NTRO. Kami senang sekali kalau ada yang kayak gitu. Bahkan tadinya kami memisahkan kami punya program khusus sains dan seni gitu Bu, sains teknologi dan seni. Tapi karena LPDP merasa tahun awal ini memang harus digabungkan di Bestari, maka kami gabungkan seperti itu. Iya, terima kasih Pak Yogi. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh, masih ada dari Bu Lisnani, Bapak. Ini, oh iya. Selamat sore, Bapak. Kami bisa mendapatkan panduannya di mana, Bapak? Ini ada, ya. Ya, Tadi, sebelumnya kami minta maaf Bu, ini memang lagi ada apa namanya perbaikan, tapi sesegera mungkin kami akan melakukan panduan dan juknisnya di laman tadi semesta.kemdikti.saintek.go.id di sana, atau bisa kunjungi Instagram kami saya di semesta Saintek. Coba Fajar tulis di chat alamat Instagram kami di semesta Saintek, bisa di situ Bapak Ibu. ini. Kemudian ini juga ada permintaan dari teman-teman, Bapak. Mohon materi bisa di-share yang Oh tadi ya, pasti. disampaikan. Ya. Ya, silakan nanti Fajar bisa dibagikan kepada teman-teman untuk dilihat kembali, mungkin bisa lebih mendalami seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan? Ada pertanyaan sesuatu? Bisa langsung atau melalui chat? Ya, silakan. Mungkin sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Baik Ya, Pak,
Terima kasih banyak Baik, atas ilmu yang diberikan, pencerahan yang diberikan kepada kami, Indonesia. baik. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi amal yang baik dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Amin, amin. Ya, Saya selaku moderator yang membersamai Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan ke Ibu MC, Prof. Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sari. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi acara sosialisasi program Bestari Saintek. Semoga dengan adanya program ini dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem sains teknologi yang hidup dan berdampak, menghasilkan riset yang relevan, berdaya saing, dan menyejahterakan bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yuki yang telah memberikan materi, ilmu, gitu ya. Semoga kedepannya banyak dosen UNESA yang bisa mengajukan proposal ya Pak. Oke. Kami akhiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen telah hadir di sini. Saya selaku pemandu acara dan segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Izinkan saya berpantun menutup acara ini. Indah bunga di tengah taman, mekar mewangi tumbuh penuh keindahan. Demikian kegiatan sosialisasi program Bestari Saintek semoga membawa kebermanfaatan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Amin. Sampai amin, jumpa amin. lagi. Amin. Sehat selalu untuk semua Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi Terima dan kasih Terima kasih semua. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Terima Ita, kasih. Pak Fajar, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yogi. Bangga, bangga Pak. Atur Ya. nuhun. Bangga. Assalamualaikum. Izin dulu Salam Pak. Bapak Ibu semuanya. Salam.